Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya tentunya di channel MS28. Oke, alhamdulillah pemirsa, kali ini saya berkesempatan lagi untuk buat video, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mengganti aki di Honda Supra GTR. Nah, jadi aki Honda Supra GTR saya ini sudah soak pemirsa, setelah pemakaian 3 tahun 5 bulan setelah saya hitung-hitung kemarin ya, dari awal beli sampai akinya soak. Nah, jadi kronologi akinya menjelang soak itu kemarin saya pakai jalan sama teman saya. Nah, waktu saya pulang, saya ini bertiga nih sama teman saya nih. Saya goncengan sama teman saya, dan teman saya yang satu lagi itu bawa motor. Nah, jadi motor teman saya itu kempes, banyak kurang angin lah. Banyak kurang angin, saya singgah di bengkel buat nambah angin si ban motor teman saya. Nah, di situ saya kontak off motor saya gitu loh. Saya matiin tuh motor saya sambil motor teman saya itu dikompah. Nah, setelah itu kita jalan lagi. Di tengah perjalanan itu kita singgah kembali karena teman saya itu mau ngangkat telepon, karena dia ditelepon, nggak tahu siapa yang telepon juga. Jadi saya singgah, terus kontak motor saya lagi saya kasih off, itu saya matiin. Nah, setelah dia selesai nelpon, jalan beberapa kilo, ditelepon lagi teman saya yang dua kali ditelepon tuh. Kami singgah lagi gitu loh. Singgah yang terakhir ini setelah teman saya angkat nelpon, pas saya kontak on itu di speedometernya tuh udah nggak jarumnya tuh nggak gerak, dan yang di instrumen itu ketika dikontak ada kan biasa muncul tulisan DHOAC 6 speed ya di layar yang kotak itu yang di speedonya. Nah, itu sudah tidak ada, udah polos aja, warna merah aja menyala, sama jarum speedonya tuh jarum takometernya itu nggak bergerak kalau pas kali pertama dikontak on. Nah, makanya saya heran nih, ini kayaknya yakin swag, ternyata swag betulan. Setelah saya starter pakai starter tangan ya udah nggak mau menyala lagi. Saya bilang akinya swag nih. Nah, jadi kronologi seperti itu waktu aki si Super GTR saya ini menjelang swag gitu. Nah, jadi saya sudah beliin akinya. Ini akinya pemirsa, ini akinya saya beli kemarin, harganya 280 berapa ya, nanti saya tulis lah, saya lupa itu harganya berapa. Nah, jadi alat yang kita harus siapkan kalau mau mengganti aki itu adalah ini pemirsa, kunci L nomor 5, ukuran 5, sama obeng plus. Itu aja yang harus disediain. Oke, kita lanjut ya ke proses pemasangan aki barunya pemirsa. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk mengganti aki itu adalah kita buka cover yang kecil ini pemirsa. Kita buka dulu ya, kita buka pakai kunci L nomor 5 pemirsa. Oke, lanjut. Kita buka. Oke, setelah kita buka covernya, kita buka ini cuy, si baut akinya ini. Oke, lanjut. Pakai obeng ini, obeng bunga atau obeng plus. Ini. Garing bautnya.
Garing. Setelah itu pakai kunci L5 lagi untuk buka baut yang ada di dalam sini pemirsa. Nah ini kentara kan, dia mirip-mirip nih, pakai kunci L5 juga. Model bautnya seperti ini pemirsa. Oke, kita lanjut lagi. Berhubung karena ini di dalam, kita harus pakai yang panjang ini untuk buka si baut yang ini pemirsa. Nah, buka. Oke, kita buka, lanjut. Nah, jadi bautnya seperti ini pemirsa, beda sama yang baut pertama tadi. Tuh, beda pemirsa. Kita buka. Nah, di sini ada pengait nih. Kita sorong saja ke atas, sorong seperti ini, pelan-pelan aja pemirsa, sampai ininya keangkat. Ini pengaitnya di sini ada dua pemirsa, yang di bawah ini. Di sini ini satu, terus yang ini satu. Nah, ini udah keluar pemirsa. Keluar. Kita buka dulu yang ini pemirsa, yang pengait kabel lampu rem. Nah, jadi buka pemirsa. Jadi pengaitnya kayak begini modelnya. Kelihatan nggak? Dulu saya ambil dulu. Kita buka. Nah, pengaitnya seperti ini. Jadi harus dibuka dari biar ini leluasa gerak. Oke, lanjut kita buka akinya. Ini dia pemirsa, aki lamanya udah berhasil keluar. Oke, buat yang penasaran di dalamnya itu kayak bagaimana isi tempat aki Supra GTR ini, kayak begini pemirsa. Kondisi ketika akinya dicabut, ini ada space kosong di sini. Di sini tempat akinya pemirsa. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Di sini tempat sekring ya, dan beberapa kabel yang saling terhubung. Oke pemirsa, jadi kita buka ya, ini aki lamanya kita buka, aki barunya kita kasih keluar dulu dari dusnya. Jadi kemarin ini sempat dibuka sih waktu di bengkel, waktu saya beli, biar kita bisa lihat ya secara fisik dari si aki baru ini. Nah, jadi ini pemirsa perbandingan aki bawaannya sama aki yang baru. Jadi kodenya sama ya, GTZ 6V ya. Jadi seperti ini penampakannya aki lama dan yang baru. Nah, jadi substitusi akinya pakai aki apa sih? Nah, ini sama akinya dengan aki Honda Vario, Honda Beat juga kalau nggak salah, itu sama substitusinya. Misalnya kalian bingung kan, misalnya kalian cari ke bengkel terus bilang, bang ada aki Honda Super GTR enggak? Terus abang-abangnya bingung, kalian aja langsung bilang, bang ada aki Honda Vario 125 ya, di sini ada di kemasannya pemirsa, GTZ 6V, aplikasi pemakaian Vario 125. Kode sama sih, ini GTZ juga, ini juga. Penampakan dekatnya seperti ini secara fisik ya, akinya ini dari atas. Oke, belakangnya begini. Terus udah include sama baut-bautnya ini pemirsa, jadi baut akinya juga diganti. Oke, kita lanjut ke pemasangan aki barunya pemirsa. Oke pemirsa, kita lanjut untuk pemasangan aki barunya pemirsa. Jadi kita buka dulu ini pemirsa ya, baut yang baru nih. Kita buka. Terus yang di aki juga kita buka ini.
Ada kayak apa ya, ini selotip bening. Kita buka, terus kita masukin ini di dalam kepala akinya. Kita masukin dua-duanya, ini lagi satu di sebelahnya. Terus kita posisikan seperti ini pemirsa. Kalian lihat tandanya, ini positif, ini negatif. Jadi yang soket apa ya, soket lah. Ini nantinya untuk ke kepala akinya lah. Ini positifnya sini yang ada karetnya, yang negatifnya yang ini pemirsa. Oke, lanjut kita masukkan akinya. Bismillah. Masukkan aki baru. Oke, jatuh. Oke, kita masukin pemirsa, ini udah masuk akinya. Kita pasang bautnya. Jadi kita pasang dulu ini pemirsa covernya. Jadi penampakannya seperti ini kurang lebih pemirsa. Kalau akinya sudah terpasang, ini seperti ini posisi akinya ketika terpasang. Jadi kita lanjut, kita pasang covernya yang ini, tempat spring. Jadi kita masukin. Kita pasang dulu ini yang pengancing kabel lampu rem. Jangan lupa biar nggak goyang-goyang, langsung dipasang aja. Terus ini dimasukin, terus ini dimasukin pemirsa, yang pengancingnya. Ini dua, ini satu, yang ini satu lagi. Nah ini. Oke, lanjut kita masukkan. Kita pasang bautnya yang ini pakai kunci L5 lagi. Ini udah posisinya udah pas, kita pasang. Oke, kita pasang ininya pemirsa ke kepala akinya. Pasang pemirsa.
Oke pemirsa, kita lanjut pasang cover ini pemirsa. Oke, aman semua. Oke pemirsa, alhamdulillah aki barunya sudah terpasang. Jadi kita tes ya, kita tes kontak on dan starter tangan. Nah, kita kontak onnya, bismillah. Nah, ini sudah normal pemirsa. Sebelum ganti aki baru, waktu akinya soak, ini blank cuy. Jadi tidak ada tulisan sama sekali, cuman lampu si panel yang ini aja yang berwarna merah yang menyala. Tapi tulisan angka-angka ini sama indikator bensin apa segala macam itu tidak nampak pemirsa, polos doang. Tapi indikator netral tetap menyala seperti ini waktu akinya soak. Nah, ini juga takometer waktu dikontak ini enggak bergerak sama sekali waktu akinya soak. Waktu dikontak on dia enggak bergerak sama sekali, stay doang di situ. Nah, jadi ini sudah normal pemirsa. Kita coba starter tangan ya. Ini saya starter ya. Nah, ini sudah normal pemirsa. Sudah kembali seperti normalnya ya. Oke, jadi seperti itulah kurang lebih cara mengganti aki Supra GTR pemirsa. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi pemirsa ya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini pemirsa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.